Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lendia Mulyani, Ramadatul Ilham, Westi Ramadhani, dan Nur Muhammad Aziz Subagio. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yaitu tentang teori kontrak sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori kontrak sosial. Tujuan dari pembelajaran teori kontrak sosial ini adalah untuk memperkenalkan beberapa konsep teori kontrak sosial yang dapat diterapkan pada konteks organisasi. Anda akan sanggup untuk memahami pentingnya konsep kontrak sosial dalam etika bisnis modern, menghargai keuntungan dan tantangan yang melekat dalam upaya untuk menghasilkan perjanjian kerja etis praktis. Pengantar dari kontrak sosial ini dimulai dengan konsep Kantian yang diperkenalkan pada bab sebelumnya sangat bagus, tetapi sulit diterapkan secara langsung pada situasi bisnis. Salah satu cara untuk bergerak maju dalam mengembangkan etika berbasis tindakan adalah dengan memasukkan ide-ide berdasarkan kontrak sosial. Gagasan ini telah menjadi bagian penting dari teori politik selama beberapa waktu dan banyak praktisi bisnis menemukan gagasan bahwa rules of the game yang melengkapi sistem hukum dihasilkan dari kesepakatan antara pemain yang berpengalaman. Hal ini mengarah pada pertimbangan tentang apa yang disebut dengan pandangan kontrak sosial tentang bagaimana kita mencapai kesepakatan dalam masyarakat, apa yang benar dan yang salah. Gagasan bahwa etika didasarkan pada kesepakatan dalam kelompok sosial telah mendapatkan dukungan yang cukup besar dalam dunia organisasi bisnis. Pendekatan ini akan membayar bacaan dan pemeriksaan lebih lanjut yang cukup besar oleh siapa saja yang sangat peduli dengan dasar praktis pengembalian keputusan etis dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan kontrak sosial, ini adalah nilai khusus dalam mempertimbangkan masalah bisnis internasional, di mana sistem hukum yang berbeda dapat menghasilkan inkonsistensi yang nyata dan dilema etika. Selanjutnya yaitu pengantar kontraktualisme. Perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan yang memiliki daya tarik induktif yang cukup banyak disebut sebagai kontraktualisme atau pendekatan kontraktarian. Secara historis, ini terkait dengan gagasan dalam teori politik tentang kontrak sosial. Maksudnya, ketika diterapkan pada negara-negara menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas kesepakatan antar warga negara. Perjanjian ini mungkin berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat sebagai kesepakatan yang tersirat, misalnya menerima kepemimpinan raja atau elit penguasa untuk menjaga ketertiban sosial. Jika kita menerapkan ini pada situasi lain, kita memiliki gagasan bahwa kewajiban moral didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Maka gagasan kontrak meskipun tidak dalam kerangka hukum, hal ini jelas menimbulkan sejumlah pertanyaan, khususnya bagaimana kesepakatan ini dapat terjadi dalam praktiknya dan apakah kesepakatan tersebut dibatasi dengan cara apapun. Jika ada seseorang mengingkari perjanjian, bagaimana sanksi yang diterima dan dibenarkan? Misalnya, kita semua tahu situasi di mana semua orang berkepentingan harus menjaga kesepakatan, tetapi ada saja godaan kita untuk melanggarnya. Contohnya berdasarkan gagasan aset seperti tanah bersama. Di sini disisihkan untuk keuntungan semua orang, tetapi dapat menjadi sumber keuntungan cepat oleh individual atau orang pribadi yang melanggar persetujuan tersebut.
sehingga memberikan keuntungan yang wajar dan tergoda untuk menjadi orang pertama yang melanggar perjanjian dan mendapatkan keuntungan cepat dengan pemotongan harga. Sanksi dari kasus tersebut mungkin berupa ancaman perang harga, dan juga hilangnya reputasi sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Dengan demikian, pemecah perjanjian mungkin tidak dianggap sebagai mitra masa depan yang cocok. Dari alur ini, kita dapat melihat bahwa menjadi calon mitra adalah berguna untuk memiliki reputasi yang kokoh sebagai orang yang kooperatif dan dapat diandalkan. Meskipun hal ini mungkin memberi kita beberapa gagasan tentang bagaimana perjanjian dapat ditengahi untuk memiliki peluang mencapai kesepakatan yang kemungkinan besar akan dipatuhi oleh semua pihak. Beberapa aturan dasar perlu diterapkan. Biasanya, perjanjian harus dibuat dengan bebas oleh agen rasional yang menghormati otonomi moral orang lain. Hal ini memberikan tautan dengan etika Kantian. Kemungkinan, perjanjian tersebut membahas beberapa tujuan fundamental, misalnya memberikan dasar yang stabil untuk menjalankan bisnis tanpa membatasi kebebasan bertindak dari agen yang berpartisipasi dengan cara apapun yang tidak dapat mereka terima. Ini mungkin cukup sulit untuk dikelola. Kita mungkin menginginkan kebebasan bertindak sendiri, tetapi takut akan konsekuensi dari kebebasan tindakan agen lain. Didasarkan pada gagasan posisi asli hipotesis, di mana agen rasional mencapai kesepakatan sementara berada di balik tabir ketidaktahuan. Idenya di sini adalah bahwa para agen mungkin bertindak dengan cara yang mementingkan diri sendiri. Jika mereka tahu di mana letak keuntungan mereka, sehingga diasumsikan bahwa dalam posisi semula mereka tidak mengetahui pola aturan seperti apa dalam perjanjian yang akan menguntungkan mereka. Oleh karena itu, mereka harus menyetujui kesepakatan sambil membiarkan kemungkinan bahwa itu tidak akan membangun kekuatan mereka yang belum diketahui. Sebagai eksperimen pemikiran, ini adalah cara imajinatif untuk memastikan bahwa kesepakatan mempertimbangkan efek akun yang wajar pada anggota yang lebih lemah dari grup, karena masing-masing pihak menyadari bahwa mereka mungkin berada dalam posisi seperti ini. Ide dasarnya adalah bahwa ini akan mempromosikan aturan yang adil dan tidak adanya ketidakberpihakan. Bagaimana sebenarnya seseorang bekerja di balik tabir ketidaktahuan? Bagaimana seseorang bisa mengabaikan kekuatan dan sikapnya, misalnya untuk menghindari risiko? Jika ini dianggap sebagai introprestasi teori yang terlalu literal, lalu apa sebenarnya disarankan di luar cita-cita Kantian dalam menghormati otonomi moral orang lain? Satu kemungkinan yang agak terbatas adalah bahwa aparat ini hanya menarik perhatian pada pentingnya menyetujui aturan main sebelum terlibat dalam usaha patungan apapun. Jika kamu ingin perjanjian tersebut dapat berjalan, itu harus adil dan mempertimbangkan perspektif semua agen yang terlibat. Ini tampaknya masuk akal, meskipun tanpa membahas banyak masalah etika seperti efeknya pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang justice and fairness, yaitu keadilan dan kewajaran atau kelayakan. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Muhammad Aziz Bagio dari kelas 4AD4 Akuntansi dengan nomor BP 1711022007 dan saya berasal dari kelompok 5. Baik. Nah, ada sebuah kata keadilan yang mana ini merujuk pada sebuah teori yang mana teori ini lebih mengarah kepada keadilan distributif. Namun, secara konotasi kata keadilan ini
memiliki beberapa konotasi. Nah, ada yang berkaitan dengan hukum setelah kejahatan dan kompensasi bagi korban kejahatan atau kecelakaan. Dan adapun bentuk lain dari keadilan ini yang menjadi perhatian khusus para politisi, ahli teori sosial dan ekonom, serta penduduk pada umumnya adalah gagasan tentang keadilan distributif. Nah, ini menjawab pertanyaan sulit tentang bagaimana barang-barang ekonomi, misalnya tanah, kekayaan, sumber daya alam, dan lain-lain itu didistribusikan. Nah, oke, sekarang timbul penilaian terhadap hidup, apakah hidup ini adil atau tidak. Nah, adapun masalah yang terjadi juga pada macam-macam pasar seperti masalah perpajakan, regulasi industri, dan kontrol layanan publik yang melibatkan pengertian beberapa keadilan distributif. Akan tetapi masalah tersebut akan sulit untuk mengetahui siapa yang membayar dan siapa yang diuntungkan oleh permasalahan tersebut. Nah, yang menjadi dasar dari perdebatan ini adalah beberapa gagasan tentang keadilan ini. Nah, ini mungkin berlaku untuk distribusi aktual pendapatan, kekayaan, dan sumber daya lainnya, seperti ketika populasi manusia atau masyarakat melihat sebuah aset miliarder dan pendapatan selebriti itu mencapai konsensus bahwa ini adil atau tidak. Nah, dalam praktiknya, tentu saja ini sangat tidak memungkinkan dan individu akan memberikan kriteria dan informasi yang berbeda untuk penilaian mereka tentang apa yang adil dan tidak adil. Sehingga perlu melihat atau memandang sebuah keadilan tersebut dari proses alokasi sumber daya daripada hasil tersebut. Nah, sekarang kita melihat tadi kita telah membahas sedikit tentang teori Rawls, bahwa dikatakan bahwa teori Rawls ini adalah teori yang sangat membaur pada materi atau bahan yang kita baca kali ini, yang kita perhatikan kali ini. Nah, tidak kita pungkiri bahwasannya meskipun kita telah mengaitkan tulisan Rawls, teori Rawls ini dengan gagasan keadilan distributif, perlu dicatat bahwa ini adalah bidang teori politik dan ekonomi yang sangat diperdebatkan serta baik itu secara moral maupun secara ekonomi. Nah, karya Rawls ini seringkali dikontrakan dengan karya Robert Nozick. Nah, ini kenapa saya bikin versus, supaya terlihat lebih pas aja teori Rawls versus teori Robert. Sebenarnya dia tidak dikontraskan, karena akan tetapi orang sering mengkontraskan itu. Nah, teori Robert Nozick ini dia lebih condong kepada teori keadilan ekonominya didasarkan pada gagasan tentang hak, yaitu kepemilikan dalam bahasa sehari-hari. Nah, pendekatan ini kembali kepada filsuf Inggris abad ke-17, yaitu ketika John Locke menegaskan bahwa orang secara moral berhak atas apa yang mereka hasilkan. Seperti yang bisa kita duga, pandangan aktivitas ekonomi ini sangat menekankan kebebasan individu dan campur tangan minimum negara dalam aksi pasar. Nah, ini juga memberikan dukungan untuk gagasan bahwa para superstar, para pemilik atau pemegang kepentingan dalam masyarakat itu, seperti contohnya dalam dunia olahraga, dalam dunia hiburan, dalam dunia usaha juga, layak mendapatkan pendapatan dan kekayaan yang besar jika mereka jika mereka adalah sebagai individu yang menghasilkan pendapatan tersebut dengan usaha mereka sendiri. Nah, itu dia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang teori kontrak sosial integratif. Nah, tanggapan khas Barat terhadap ketegangan etika universal dan situasional yaitu adalah bagaimana pengembangan model integratif yang memadukan antara keduanya. Nah, dalam model Dawson dan model Dunphy,
dijelaskan bahwa ketegangan tersebut dibangun atas kerangka kerja kontrak TOF yang kemudian mengikuti deskripsi model yang diberikan oleh Fritzi. Nah, model ini dia membayangkan hierarki sistem yang masing-masing mengembangkan kontrak sosial yang sesuai dalam pembebasan bertindak yang diizinkan oleh sistem tingkat yang lebih tinggi. Motivasi di balik pekerjaan ini yaitu menyediakan model perilaku yang etis, kontrak sosial praktis di berbagai budaya yang berbeda. Nah, oleh karena itu tujuannya yaitu sebagai PK terhadap perbedaan lokal sambil memungkinkan adanya mekanisme arbitrase konflik antar wilayah lokal. Jadi model ini diperkenalkan bersifat deskriptif dan mungkin menjelaskan sejauh mana mereka menghubungkan variabel perilaku ke dalam klaster. Nah, selanjutnya yaitu hypernorm. Nah, penting untuk pengoperasian model ini adalah beberapa hypernorm yang dapat diterima secara universal atau berbeda dengan norma yang dibuat secara lokal yang khusus untuk subsistem tertentu. Nah, tercantum seperti kebebasan pribadi, keamanan kesejahteraan fisik, partisipasi politik, penjelasan dan persetujuan, kepemilikan properti, hak untuk hidup, martabat yang sama bagi setiap pribadi manusia. Hypernorm ini diambil dari model agar bisa jelas dan tidak membutuhkan pembenaran. Mereka tentu saja memasukkan hal-hal seperti kepemilikan properti yang sebenarnya tidak universal untuk semua sistem politik. Oleh karena itu, hypernorm tidak universal dalam pengertian imperatif kategoriskan. Nah, mereka mendefinisikan latar belakang politik dan sosial yang mungkin dapat diterima oleh sistem bisnis pada pasar bebas global. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kontrak sosial makro. Komunitas ekonomi lokal diberikan ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial makro. Kontrak sosial makro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial makro harus sesuai dengan hypernorms atau prinsip yang mendasar. Aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial makro yang saling bersaing dan eksklusif. Selanjutnya, kontrak sosial mikro. Komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro mencakup yang pertama, kelompok informal dalam organisasi. Yang kedua, kelompok formal dalam organisasi. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, industri. Yang kelima, asosiasi profesional. Yang keenam, organisasi nasional. Dan yang ketujuh, organisasi internasional. Serta yang kedelapan adalah negara. Selanjutnya kita membahas tentang aturan prioritas yang disarankan untuk menengahi antara operasional sistem kontrak mikro. Yang pertama, transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan. Yang kedua, norma-norma masyarakat untuk prioritas penyelesaian harus diterapkan. Yang ketiga, sepanjang tidak menimbulkan dampak merugikan, semakin luas atau lebih global komunitas yang menjadi sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Yang keempat, norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Dan yang kelima, jika banyak norma yang saling bertentangan dilibatkan, pola konsistensi di antara norma-norma alternatif memberi dasar untuk pembuatan prioritas. Dan yang terakhir, norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang lebih umum dan yang kurang tepat. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan pada materi kali ini adalah, yang pertama adalah ketika kita ingin melihat sebuah keadilan itu dalam sebuah kehidupan, baik itu dalam perusahaan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, maka lihatlah keadilan tersebut dalam atau melalui proses sumber daya daripada hasilnya.
Itu kata Rawls dalam teori Rawls. Yang kedua, nah dalam teori Rawls menjelaskan juga bahwa dalam menjalankan sebuah organisasi, konsep fairness itu sangatlah penting. Betapapun seseorang ingin mengatur aktivitas stafnya, ingin mengatur organisasinya, ingin mengatur sebuah perusahaannya secara keseluruhan dengan aturan dan juga tata tertib atau undang-undang yang telah dibuat, mereka atau seorang manajer harus selalu peka terhadap kebutuhan untuk melakukan penilaian. Apa yang dibutuhkan stafnya, apa yang dibutuhkan karyawan-karyawannya, itu harus diperhatikan juga agar semua lingkungan atau semua sisi lingkup yang ada di perusahaan itu memiliki atau merasa diberikan keadilan tersebut. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekianlah presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 5 tentang teori kontrak sosial. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.